Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yamuddu binasrihi man i'tasama bihablihil matin wa kitabihil mubin wa sunnati rasulihil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan biha tathurul qulubu minal ghishil la'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidu man mahadun nasihata linnasi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ulama'il amilin. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Thumma tunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan pujian, rasa syukur kita yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang hanya Allah lah yang memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa banyaknya sampai kita tidak sanggup menghitungnya. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur dan cerdas dalam bersabar. Begitu pula salawat dan salam yang senantiasa kita baca, kita lantunkan, kita tuturkan, dan kita persembahkan kepada manusia tersayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma dan akan menggapai keselamatan dunia sampai ke negeri akhirat. Tiada henti-hentinya. Setiap saat, setiap detik, setiap aliran darah yang mengalir kita iringi dengan doa, hanya doa yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ibadah yang paling Allah cintai. Kita berdoa dengan melantunkan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Setelah kita mendengarkan penjelasan tentang prosesi atau mekanisme perjalanan kita sampai ke negeri akhirat, yang mudah-mudahan ini juga sebagai petunjuk atau peta map buat kita yang mengamalkannya, ya, sampai kepada negeri abadi, kampung halaman kita, yaitu surga. Ya, akhir-akhir ini memang kita sedang membahas tentang surga dan neraka, tapi itu memang keberimanan kita kepada yang gaib, ya, beriman kita kepada hari akhirat. Karena kita sedang membahas tentang rukun iman. Setelah kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, memberikan kita timbangan yang ringan. Allahumma hasibna
hisaban yasira, ya Allah, berilah kami timbangan yang ringan yang bisa meringankan beban kami. Kemudian juga di yaumul mizan, di yaumul hisab, semuanya itu kita minta sama Allah, Allah memberikan keselamatan kepada kita. Sampai ketika kita mendapatkan izin untuk minum di telaga kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut dengan haud kausar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa meminumnya maka la yazma abadan, tidak akan pernah haus selama-lamanya selama dia menjalankan proses akhirat. Nah, mudah-mudahan kita dapat meminumnya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ntar kita akan bahas tentang syafaat. Tapi untuk kali ini coba proses selanjutnya, yaitu setelah di padang mahsyar dan lain sebagainya, tiba kepada satu jembatan. Nah, jembatan ini pun yang menjadi penentu bagi kita. Disinilah fungsinya amal soleh. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kalau di sini kita sering beribadah, bersedekah, ya, berinfak dan lain sebagainya, baru ketika menjembat Shiratal Mustaqim berasa apa yang kita tanam selama ini, apa yang kita usahakan selama ini berasa. Disitulah fungsi daripada amal ibadah kita selama di dunia. Ketika menjembat Shiratal Mustaqim atau as-sirat adalah jembatan yang terpancang di atas neraka jahanam yang akan dilewati orang-orang beriman menuju surga. Jika kita selamat, alhamdulillah, mudah-mudahan kita selamat semua menjembat Shiratal Mustaqim. Siapa saja yang akan melewati as-sirat? Yang akan melewati as-sirat adalah orang-orang mukmin. Adapun orang-orang kafir dan musyrik, mereka mengikuti sesembahan mereka yang batil sewaktu di dunia, yang berupa berhala, setan-setan dan juga lainnya, sehingga mereka lebih dulu ya dimasukkan ke neraka bersama apa yang mereka sembah. Setelah itu tinggallah yang tersisa hanya orang-orang yang secara lahiriah menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Baik dia seorang yang jujur atau seorang yang munafik sekalipun, untuk mereka lah as-sirat dipancangkan, sehingga nampak jelas perbedaan antara orang-orang mukmin dan juga munafik dengan keengganan atau ketidakmauan mereka bersembah sujud dan juga keberadaan cahaya yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang munafik mundur ke belakang menuju neraka, sedangkan orang-orang mukmin tetap maju ke depan melawan dan juga melewati as-sirat menuju surga. Nah, melewati as-sirat atau jembatan Shiratal Mustaqim setelah selesai dan dari hisab dan juga dari pertimbangan dan juga dari proses alam mahsyar ketika itu, kemudian manusia dipaksa untuk melewati as-sirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam, ya, kita buka surah Maryam ayat 71 dan 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jisiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi mereka itu. Siapa mereka itu? Yaitu jembatan Shiratal Mustaqim, ya, yang di bawahnya adalah api neraka. Hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kemustian, sesuatu kepastian, sesuatu yang harus, yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan juga beriman. Kemudian membiarkan orang-orang yang munafik, orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan memohon-mohon dan lain sebagainya. Tidak kami pedulikan. Surah Maryam ayat 71 dan 72. Kondisi as-sirat itu bagaimana sih? Ini bukan kata ustadz, bukan kata kiai, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau bersabda, ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri ini. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa as-sirat itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-jasr? Tadi kan ada tuh, ya, kata-kata al-jisrun atau as-sirat. Al-jisru itu sirat juga, kata lain daripada jembatan. Nah, beliau menjawab, tempat yang sangat licin, menggelincirkan, di atasnya ada beberapa perangkat pencatut dan juga jangkar, serta duri yang dibentangkan,
dan sangat runcing seperti yang terdapat di negeri Najd. Biasanya itu disebut dengan as-sa'dan. Orang mukmin berjalan di atasnya, ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin dan burung, ada juga yang seperti lainnya, seperti larinya kuda atau juga kendaraan yang paling cepat lainnya. Ada yang berhasil dengan selamat terlepas daripada jatuh, dan ada yang terdorong ke dalam api neraka jahanam. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjembat Shiratal Mustaqim dengan selamat. Dengan selamat, mau bagaimana prosesnya, entah itu mau seperti kilat. Nah, kalau kita sih minta yang terbaik, yang tercepat seperti kilat ya. Tapi yang penting selamat. Kalau bahasa kitanya alon-alon, yang penting selamat. Pelan-pelan, lambat, yang penting selamat, hati-hati. Nah, siapa orang yang pertama kali melewati as-sirat ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali akan melewati as-sirat beserta umatnya. Kita semua nih, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan yang pimpinan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan melewati dan menjembat Shiratal Mustaqim. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman tidak akan melewatinya, sudah terjerembab langsung ke lembah neraka. Setiap mukmin akan diberi cahaya sesuai dengan kadar keimanan dan juga amalnya. Dan berdasarkan hal itulah mereka melewati as-sirat. Sedangkan amanah dan persaudaraan berdiri di bahu kanan dan juga kiri jembatan Shiratal Mustaqim. Seruan para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang selamat. Ada hadis dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa yudrabus siratu baina zuhrai jahannam fa akunu ana wa ummati awwalu may yujizu wa la yatakallamu yawma idzin illa rusul ya wa da'wa rusul yawma idzin Allahumma sallim Allahumma sallim. Jembatan Shiratal Mustaqim diletakkan di antara dua punggung neraka jahanam. Maka aku dan juga umatku yang pertama kali melewatinya, dan tidaklah berbicara pada hari itu kecuali para rasul-rasulnya dan doa-doa para rasul pada waktu itu, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Apa yang terjadi terhadap orang-orang mukmin setelah melewati as-sirat? Nah, sebelum itu juga ketika proses menjembat Shiratal Mustaqim itu, inilah kalau kita semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sering bersolawat dengan penuh kecintaan, ikhlas, ya, sering mematuhi perintah Rasulullah, menjauhkan larangan-larangannya. Disinilah fungsi daripada syafaat yang insya Allah di season berikutnya kita akan bahas. Ketika itu mungkin di antara kita ada yang terjerembab, jatuh dari jembatan Shiratal Mustaqim yang menuju api neraka, kemudian disambar oleh Rasulullah, diselamatkan oleh Rasulullah. Ya, mana umatku yang masih ada di neraka bawah jembatan Shiratal Mustaqim ini, aku akan selamatkan mereka. Tuh kata Rasulullah ya. Karena ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang mukmin terbebas dari api neraka sehingga tertahan di jembatan antara surga dan neraka. Kemudian ditegakkan kisos antara sebagian mereka terhadap lainnya tentang kezaliman yang mereka lakukan di dunia. Ketika semuanya selesai dan bersih dari dosa dan kezaliman, barulah mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Demi zat yang jiwa Muhammad SAW berada di tangannya, sungguh salah seorang dari mereka lebih tahu tempat dia di surga daripada rumah dia dahulu di dunia. Masya Allah. Disinilah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Rasulullah SAW dengan syafaatnya. Insya Allah ini sangat berharga buat kita. Kesempatan masih sangat terbuka dengan luas ya. Marilah kita banyak-banyak beramal ibadah, beramal soleh, berinfak, bersedekah, berzakat dan lain sebagainya. Segala bentuk ketakwaan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Kemudian juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Terus kita istiqomah, berusaha ya, jangan pernah luput, jangan pernah lengah, jangan pernah kendor. Terus semangat selama kita masih hidup di dunia. Nanti di akhirat perjuangannya sangat luar biasa. Mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma salli
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi, ayo terus semangat selama kita masih Allah beri kesempatan untuk hidup di dunia, beramal soleh, bertakwa, dan terus bersolawat mengikuti jejak dan napatilas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri dengan doa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.